Oke, untuk Anda yang masih menyaksikan kami langsung dari JAK TV, saya masih bersama Profesor Dr. Hasri Samion. Beliau adalah selaku Medical Director dari Institut Jantung Negara. Sebelum saya break tadi, Dok, saya sempat bertanya, berbicara tren orang muda saat ini, cara merokoknya gitu loh, Dok ya. Mungkin saya yakin dokter juga sudah sering lah melihat mereka merokok yang namanya vape itu ya, Dok ya. Mungkin secara sederhana aja, Dok, sebenarnya. Seperti apa sih pengaruhnya? Saya kira bukan weight-nya itu, kontennya itu apa. Oke. Nah, jadi mungkin Isinya ya. isinya itu, cairan itu dalamnya ada apa itu kan. Mungkin pada awalnya dulu ya biasa-biasa lah. Tapi untuk menarik menjadi mempengaruh gitu harus ditambah chemical tentu yang mungkin memudaratkan itu. Ya mungkin itu akan berpengaruh di kemudian hari. Baik dok, kalau kita berbicara 32 tahun Institut Jantung Negara sebenarnya. Di awal tadi dokter sudah menyatakan bahwasanya IJN, Institut Jantung Negara ini kan merupakan kesatuan dari 3 faktor. Yang pertama adalah trainer tadi sebenarnya dok. Nah, sudah berapa banyak sih sebenarnya trainer yang sudah berkolaborasi, mungkin berbagi ilmu dengan Institut Jantung Negara ini dok? Wah, banyak tuh, sangat banyak itu. Kalau saya bisa secara umum mungkin setiap negara di ASEAN ini mungkin waktu 20 tahun dulu pembangunan itu belum ada. Jadi menjadi tanggung jawab kami untuk membantu melatih. Ya, dari Indonesia, Vietnam, Thailand, Myanmar, Filipina, ya begitu ada. Selain daripada itu, daripada negara-negara membangun lain, terutamanya Afrika, ada Kenya, Mesir, Libya, begitu. Sebelumnya mereka tuh memang dokter juga di negara-negaranya sehingga belajar berbagi pengalaman. Apakah seperti itu metodenya, dok? Dia harus dokter pakar Jantung. kardiologi umum gitu. Maksudnya itu asasnya. Dia mesti harus menjadi dokter pakar umum penyakit dalam ataupun jantung dokter anak gitu kan. Tapi harus mengkhusus jantung anak gitu. Dia harus ada tempat latihan kan. Jadi untuk negara-negara membangun ini biasanya untuk mendapat tempat latihan negara maju itu kadang limited. Jadi kita memberi ruang untuk itu. Biasanya dia harus apply itu. Dia apply, mohon penempatannya di sini sekitar setahun 2 tahun begitu ya. Jadi setelah selesai dia pulang dan menggunakan ilmu yang ada itu untuk merawat pasien di negara masing-masing gitu. Ini barangkali merupakan wujud nyata juga kali ya Prof ya. 32 tahun Institut Jantung Negara berdiri di Malaysia juga memberikan manfaat bagi banyak di negara Asia di sekitarnya juga ya Prof ya. Seperti itu ya Prof ya. Dan kalau boleh memastikan sebenarnya AJN ini bisa memastikan seperti apa sih dok? Pakarnya hadir dengan baik, memiliki maksud saya ini adalah memberikan poin lebih ya bagi para pasien datang ke Indonesia. Jangan khawatir sebenarnya datang untuk ke AJN melakukan rawatan penyakit jantung ini sendiri karena memiliki pakar-pakar yang handal yang selalu mengedepankan keselamatan. Seperti apa dok? Pakar-pakar jantung di AJN ini dia bukan saja merawat, dia juga mendidik gitu kan. Mendidik. Yang ketiga dia melakukan sedikit research dan dia jadi KOL, Key Opinion Leaders itu. Nanti kan ada Key Opinion. Jadi kalau ada konferensi, ada scientific meeting itu, biasanya dokter-dokter AJN ini jadi speaker, pembicara di Malaysia ataupun di luar international gitu. Termasuk juga di Eropa, di Amerika juga. Pada waktu-waktu dan subjek tertentu yang kepakarannya ada itu. Itu satu. Keduanya, kita ada juga terlibat dari multi-center clinical trial. Itu membuka expose kita punya dokter kepada teknologi baru, obat-obat baru. Kita harus melakukan itu. Ya. Ya, itu saya kira penting untuk diteruskan untuk semua pakar AJN. Ya, baik, dok. Saat ini saya ingin tahu juga seberapa ramai sebenarnya masyarakat Indonesia datang ke AJN itu untuk melakukan rawatan penyakit jantung sampai dengan saat ini, dok? Saya tidak pasti banyak. Saya kira tidak begitu, presentasinya mungkin tidak banyak. Tetapi oleh kerana 1 tahun kita merawat hampir berapa ribu, ratus ribu gitu kan, mungkin ya sekitar
3.000 pasien. 3.000, 5.000 gitu ya. Kalau 3.000, 5.000 itu berbanding keseluruhan 1 tahun itu 200, 300.000, mungkin ya sekitar 1% gitu. Oke, baik-baik. Kita juga mau informasikan untuk Anda yang membutuhkan informasi secara lebih lanjut tentang IGN, Anda bisa kunjungin www.ign.com.my. Dan kalau berbicara masalah perwakilannya sebenarnya ada di mana saja. Jadi kalau di Indonesia, IGN ini ada perwakilan di Jakarta, Pekanbaru, Medan, Makassar, Banda Aceh, itu semua ada. Jadi Anda yang butuh informasi lebih lanjut, saya informasikan kembali, bisa langsung datang ke websitenya IGN di www.ign.com.my. Baik, saya mau berbicara lagi ke dokter. Dokter, kita mau coba untuk sedikit mengedukasi pemirsa Jak TV sebenarnya berbicara tentang penyakit jantung ini sendiri. Sebenarnya apakah penyakit jantung itu perlu dikhawatirkan atau sebenarnya kita hanya perlu untuk menjaganya saja gitu loh, Dok? Gimana sih, Dok? Satu soalan yang bagus ini sebenarnya kan. Kalau penyakit jantung ini, kalau kamu sudah dapat serangan jantung, sudah terlambat itu. Kalau sudah heart attack, Itu sudah terlambat. berarti damage sudah berlaku. Kerusakan otot jantung sudah berlaku kan. Jadi memperbaikinya kalau sudah berlaku tidak bisa. Itu cuma prevent yang bagian lain yang belum terkena itu supaya terus sehat. Begitu kan. Jangan sampai terkena serangan pertama. Seharusnya begitu. Ya. Itu pentingnya kita panggil screening itu. Cardiac screening itu untuk melihat apakah kita berisiko untuk mendapatkan serangan jantung dan berapa risiko itu. Screening yang dilakukan di IGN ini memang ternyata bisa mendeteksi persentase apakah kemungkinan kita bisa terserang tadi, Dok, ya? Maksudnya kita akan bisa memberikan gambaran apakah kamu itu risikonya rendah, risiko atau risiko tinggi. Oke. Nah, itu kan Persentase jawabannya ya, dari situ saja. ya gitu. Nanti kalau kamu risiko tinggi, kamu harus melakukan ujian-ujian lain. Apakah kamu sudah ada masalah jantung, sudah ada tanda-tandanya harus dimakan obat atau ditangani dengan transkateter atau bedah gitu kan. Nah, tapi kalau kamu risiko rendah, mungkin investigasi lanjutnya tidak begitu mendalam. Tapi kalau risiko tinggi, wah harus investigasi terus. Kalau tidak, nanti sudah terkena, ya sudah lambat gitu. Ya. Baik, tapi sebenarnya gini, Dok, sekarang ini kan terjadi tren orang takut gemuk ya, takut obesitas. Jadi banyak juga sekarang ini produk-produk yang beredar untuk menguruskan badan atau diet sebenarnya. Nah, edukasi apa sebenarnya yang perlu kita sampaikan ke pemirsa Jak TV ini? Bolehkah misalnya karena dia takut menjadi penyebab utama penyakit jantung adalah kegemukan, padahal kan bukan cuma kegemukan yang menjadikan penyebab utama seseorang terserang penyakit jantung, tapi sudah terkadung barangkali beberapa pasien itu mengkonsumsi obat diet supaya tidak gemuk gitu, Dok. Ini bisa punya pengaruh atau sebenarnya ini perlu diinvestigasi secara lebih sebenarnya? Seperti apa, Dok? Sekiranya pasien itu atau kita ini khawatir untuk gemuk, mungkin suka kontrol kan? Karena kita pantang lihat makan aja kan. Itu dia punya root cause-nya itu adalah appetite kita tidak boleh kawal gitu. Bukannya konsumsi lepas itu makan obat mengurangi itu bukan. Jadi mungkin harus berjumpa kepada dokter dietetik ini yang spesifik untuk diet gitu kan. Jadi dia boleh memberikan alternatif diet atau bagaimana. Itu cara yang lebih bagus berbanding makan obat untuk mengurangkan berat badan atau tidak jadi gemuk. Benar. Karena sebenarnya tidak sedikit barangkali sebahagian orang, Dok, mengkonsumsi obat diet itu justru pengaruhnya yang awalnya biasa-biasa saja malah terkena penyakit jantung atau penyakit-penyakit lainnya kali ya, Dok ya. Jadi memang benar harus ke dokter untuk bisa mencocokkan mungkin ya. Sebenarnya cocok atau tidak jenis diet yang digunakan oleh sebahagian orang. Kita kembali lagi nanti, Dok. Kita kembali lagi nanti untuk Anda pemirsa Jak TV. Anda yang terus bisa menyaksikan kita dalam program Bincang Sehat di Jak TV. Kita kembali nanti.